Akibat dari pembiaran para ustadz yang memecah belah dan juga sara, kini masyarakat tidak berdosa pun ikut menanggung dampaknya guys. Hal ini terjadi setelah viralnya masakan Padang dengan olahan daging babi di Jakarta dengan nama babi ambo. Berkaca dari kasus Ahok, polisi harus tangkap Hilmi Firdausi dan Fadly Zon layaknya Buniani. Artikel kali ini dari Niha Alif guys. Meski ormas-ormas ekstremis seperti HTI dan FPI telah lama dibubarkan, nyatanya paham ekstremis ini masih tumbuh subur hingga kini guys. Berawal dari kebencian pada sosok Ahok yang bersih dan juga dicintai rakyat, maka isu kafir hingga etnis minoritas dihembuskan. Tidak hanya itu saja guys, kelompok mereka ini juga sengaja melesatkan pidato Ahok di Kepulauan Seribu dengan menambahi caption pada video yang telah diedit terlebih dahulu. Tapi negara bersikap adil saat Ahok telah masuk penjara. Sosok provokator yakni Buniani juga ikut mendekap di balik jeruji besi. Rupanya keonaran di negeri ini tidak hanya dilakukan oleh Rizik CS, tapi juga oleh ustadz-ustadz ekstremis lain yang masih leluasa memprovokasi guys. Masih ingat gak dengan penolakan Abdul Somad di Singapura yang berujung demo ke Kedubes Singapura? Ini akibat dari provokasi Jihad Somad yang masih saja dibiarkan oleh pemerintah. Saat negara lain berani menolak kedatangannya berbekal ceramah sara, negara kita ini malah terkesan tidak tegas sama sekali guys. Harapan ketegasan dari seorang Kapolri Listio Sigit nyatanya tidak terwujud. Mungkin dirinya trauma kali ya akan kasus Ahok dan tidak ingin jadi korban kedua, lalu membiarkan para provokator ini sesuka hati mereka. Akibat dari pembiaran para ustadz yang memecah belah dan juga sara, kini masyarakat tidak berdosa pun ikut menanggung dampaknya guys. Hal ini terjadi setelah viralnya masakan Padang dengan olahan daging babi di Jakarta dengan nama babi ambo. Dan restoran babi ambo di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sedang ramai diperbincangkan. Sebab salah satu menu nasi Padang di sana disebut menggunakan bahan baku daging babi. Hal ini pun menuai kontroversi, mengingat selama ini olahan kuliner Padang identik dengan makanan halal. Faktor lain. Tanpa klarifikasi ke pemilik resto, Ustadz Hilmi Firdausi ini sudah menghakimi secara sepihak guys. Dirinya bahkan membenturkan keislaman orang Padang yang harusnya tak dikotori dengan inovasi masakan Padang berbahan babi. Tidak kalah dengan Hilmi guys, di Senayan juga ada Fadly Zon yang juga tidak kalah garang memprovokasi warga Minang yang katanya berprinsip pada kehalalan. Tentu saja ulah jahat Hilmi dan Fadly Zon ini disambut dengan kebodohan pihak MUI, yakni Anwar Abbas yang menyuruh aparat menindak pemilik resto. Mirip dengan kasus Ahok dulu guys, di mana gong akhir kegaduhan justru diletupkan oleh MUI. Awalnya kita berpikir kejahatan dan kebodohan semacam ini hanya berlaku untuk menjungkalkan lawan politik saja guys. Namun kalau melihat korban saat ini justru rakyat biasa yang tidak terlibat politik, ini justru semakin meyakinkan kalau paham ekstremisme ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa. Punya usut nih guys. Pemilik resto Padang tersebut ini juga keheranan sebenarnya saat dimintai klarifikasi oleh wartawan. Pasalnya restonya sudah tutup lama guys sejak tahun 2020 silam. Pun masakan yang dijual ini bukan secara langsung tapi lewat pemesanan online saja. Hal ini juga berlangsung singkat, yakni hanya selama 3 bulan guys. Kemungkinan pemilik resto ini menilik peluang pasar ke warga non-muslim ya yang juga menyukai masakan Padang. Jadi sebenarnya guys, kalau mau jujur, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pemilik resto karena tidak ada niatan menodai kehalalan masakan Padang, apalagi keislaman orang Minang. Makanya tidak heran guys kalau polisi akhirnya melepas pemilik resto karena tidak menemukan adanya tindak pidana. Kalau mau berkaca pada kasus Ahok dulu, harusnya mereka yang mencuitkan kata-kata provokatif seperti Hilmi Firdausi dan juga Fadly Zon ini ikut dipanggil oleh kepolisian. Jangan sampai permintaan maaf Hilmi Firdausi ini membuat masalah yang sudah terlanjur ramai ini menjadi hal yang wajar guys.
Bukannya dulu Ahok juga klarifikasi dan Buniani juga telah meminta maaf, tapi akhirnya mereka berdua sama-sama mendekam di penjara guys. Kini kalau polisi berani memanggil pemilik resto, panggil juga dong Ustadz Hilmi dan Fadlizon untuk menjelaskan cuitan provokatifnya. Pasalnya guys, provokasi yang ditimbulkan orang-orang tersebut juga memantik kegaduhan lebih jauh lagi. Lihat saja beberapa kepala daerah termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang justru melakukan operasi restoran Padang untuk mengecek kehalalan. Nantinya dikhawatirkan tidak hanya masakan Padang dan rendang babi yang jadi sasaran guys, tapi juga semua produk olahan babi. Meski sudah jelas ya pemilik warung menuliskan bahan baku babi, tetap saja bisa jadi sasaran amukan massa guys. Bakso babi dan inovasi produk olahan babi lainnya ini bisa jadi target berikutnya. Betapa mengerikannya guys, negara ini ketika kita mengakui adanya 5 agama dan kepercayaan lain, tapi masih mempermasalahkan kehalalan produk yang jelas tertulis non-halal. Kalau polisi tidak berani bergerak menangkap provokator seperti Hilmi dan juga Fadlizon, kedepannya mereka ini bisa saja seenak hati guys kembali memprovokasi. Korbannya lagi-lagi masyarakat kecil yang tidak tahu menau. Mereka yang menyambung hidup lewat jualan makanan baik secara offline maupun juga online dibuat ketakutan kalau menjual barang tidak sesuai standar kelompok ekstremis. Selain itu guys, miris rasanya jika sekelas Gubernur Jatim ikut terprovokasi tanpa bisa melihat jauh dampaknya ke depan. Bukannya menarik simpati, dirinya ini justru dibully guys karena mengurusi masakan Padang di tengah kasus buruk yang menimpa Jatim. Seperti diketahui ya guys, belakangan ini memang ramai sekali diberitakan banyak hewan meninggal dan sakit akibat penyakit kuku dan mulut atau yang dikenal dengan PMK. Peternak pun harus menanggung banyak kerugian akibat penyakit yang kini mewabah guys. Alih-alih mencari solusi permasalahan ini, Khofifah malah ikutan mindset kadrun yang dikit-dikit mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan. Semoga saja guys kedepannya ada aturan tegas ya dari pemerintah yang bisa melindungi pelaku usaha dari serangan kaum ekstremis. Penulis sendiri juga pernah dimintai klarifikasi soal tulisan penyakit corona yang berasal dari kelelawar. Padahal jelas ada sumber media mainstream. Kata mereka tulisan ini bisa menimbulkan ketakutan pada pemilik resto dengan bahan kelelawar. Anehnya saat berhadapan pada gerombolan ekstremis yang menyerang rendang babi, kepolisian auto mingkem karena kalah garang. Ingat guys, ketegasan ini harus berlaku dua arah ya, bukan hanya mereka yang posisinya lemah. Kalau perlu adakan sertifikasi penceramah dan buat aturan tegas bagi provokator, meskipun seorang ustadz dan penceramah kondang sekalipun. Kepolisian tidak perlu takut dengan Abdul Somad, Hilmi Firdausi, dan juga yang lainnya. Ingat guys, dulu saat menangkap Rizik juga ada kekhawatiran besar menghadapi pengikutnya yang berwatak preman. Tapi akhirnya kepolisian menang kan? Apalagi kalau hanya berhadapan dengan ustadz-ustadz media sosial yang pengikutnya pun juga kebanyakan di sosmed. Kalau urusan MUI dan DPR, kita serahkan saja ke pemerintah pusat untuk menggodok aturan bersama. Anggota DPR tidak boleh lagi berkomentar masalah kegaduhan di masyarakat, apalagi di Twitter. Karena selama ini cuitan Fadlizon justru banyak adu dombanya ketimbang edukasinya. Termasuk MUI yang harusnya bertindak layaknya ormas lain seperti NU dan juga Muhammadiyah. Mereka tidak boleh lagi sesuka hati dan merasa jumawa menghakimi sesuatu guys. Kalau perlu kedepannya ormas ini dibubarkan saja bila dirasa banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Akhirnya kita tahu ketegasan pemerintah menghadapi gerombolan ekstremis ini sangat diperlukan guys. Jangan sampai ketika Jokowi tak menjabat, ulah mereka semakin tak terkendali. Sudah saatnya ada undang-undang tegas mengenai keberadaan paham ekstremis, khilafah dan juga lainnya. Jangan sampai kita telat menyadari kehadiran mereka yang bisa jadi semakin tumbuh subur di kemudian hari. Begitulah kura-kura. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.